Ahli, saudara ahli, ya, mungkin bisa diperhatikan ke sini arah duduknya, biar fokus, nanti takutnya nggak dengar. Santai aja kita ya. Ada yang mau saya tanyakan. Saya tadi kalau nggak salah dengar, saudara bilang ditanya oleh rekan saya bahwa saudara kapasitas hadir di sini sebagai ahli apa tadi? sebagai ahli Pak untuk nafsirin Ya, ini, ahli Pak. apa? Ahli kedokteran forensik Indonesia yang menguasai forensik klinik, forensik toksikologi, antropologi dan Jadi lain-lain. forensik saja? Forensik toksikologi termasuk Pak. Toksikologi? Termasuk. Saudara tadi bilang, tadi dijelaskan juga, kalau nggak salah dengar saya catat itu, bahwa dokter forensik harus tahu pasal Ya Pak. dan harus tahu kedokteran. Saya mau tanya, keterangan ahli itu apa sih? Menurut KUHAP? Keterangan yang diberikan seorang ahli di muka pengadilan untuk membuat terang perkara pidana Pak. Begitu? Ya. Seperti itu? Ya. Saya bacakan. Mohon maaf ini, saya bacakan ya. Ketentuan umum KUHAP. Keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Ya. Saya garis bawahi bahwa di sini memiliki keahlian khusus. Makanya saya tanya, saudara datang ke sini dihadirkan oleh penasihat hukum, saudara dalam kapasitas keahlian apa? Tegas. Kedokteran forensik Pak. Itu saja? Ya. Kalau itu saja saya nggak tanya toksikologi. Bapak tadi nggak dengerin Pak. Di Indonesia dalam Bukan, kurikulumnya. makanya saya tanya. Ahlinya beda. Kedokteran forensik sendiri, toksikologi sendiri. Toksikologi forensik sendiri, kedokteran forensik sendiri. Anda memahami kriminalistik nggak? Tidak. Tidak. Kalau tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik, ada psikiater forensik. Ada cabang-cabang ilmunya, Pak. Kalau tidak menguasai, jawab tidak menguasai, Pak. Mulia, dia kan menyatakan keahliannya. Kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih-milih? Bukan, karena kami harus Tanya tegaskan. Kami harus tegaskan karena Dia punya apa? keahlian juga toksikologi selain forensik. Enggak, Sudah jelaskan. ketegasan di sini perlu karena akan kami tanya. Kalau saudara tadi saya dengar mengatakan toksikologi, kami tanya tentang toksikologi. Begini Pak ya, mungkin saya mau tahu, coba terangkan boleh Pak ya. Toksikologi itu ada macam-macam Pak. Di kedokteran ada toksikologi obat. Ada Bukan, maksud saya apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik? Iya Pak, saya Ya? ngajar 30 tahun Pak. Ya, oke. Saya tanya sekarang. Bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik? Maksudnya Bapak apaan? Loh, hal ini kan tadi toksikologi forensik. Iya. Sebentar, sekarang Enggak, sekarang daripada ini, kita Pak. seperti itu, sekarang saya tanya, apakah saudara pernah mendengar atau membaca tentang TIAF? Pak begini Pak, saya boleh nggak saya terangin dari Bukan, segi saya? jawab Pak? jawab saja pertanyaan saya. Apakah saudara pernah mengetahui tentang TIAF? Tahu? Apa? Itu perhimpunan kedokteran toksikologi forensik dunia Pak. Iya. Nah, Presidennya pun saya kenal Pak. Iya. Profesor Hee Sun Chung dari Korea. iya. Itu teman saya Pak. Iya. Nah, kalau umpamanya saudara teman saudara, sekarang saudara harus jelaskan dong kompetensi seorang syarat-syarat kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa sih? Kan dijelaskan di guidelines-nya di Nah situ. sekarang gini Pak ya, boleh nggak saya ngomong Pak? Bapak hormati saya ngomong Pak. Begini Pak ya, toksikologi itu bidangnya sangat luas Pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah Pak. Kalau Bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang toksikologi laboratorium Pak. Saya toksikologi terhadap jenazah, jadi saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu adalah insektisida, cyanida, CO, arsen dan lain-lain Pak. Seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke. Saya ngomong dalam hal itu iya, Pak. Oke, saya ikuti alur pikiran saudara.